Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin bulanan Kalam Aswaja, Kitab Husnut Ta'amul Bainan Nas, etika bergaul dengan sesama. Alhamdulillah kajian kita sudah sampai pada halaman 69. Silahkan dibuka PDF kitabnya, PDF Kitab Husnut Ta'amul Bainan Nas halaman 69. Bab idkhalus surur 'alan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idkhalus sururi 'alan nas. Jadi bab ini menerangkan tentang menyenangkan hati orang lain. Bagaimana kita bisa membuat orang lain senang, menyenangkan hati orang lain. Law raqabal wahidu minna nafsahu hinama yakunu masruran famadza yash'ur. Ketika kita melihat diri kita sendiri, ketika kita melihat diri kita sendiri, bagaimana perasaan dia ketika senang, ketika bahagia. Bila taraddudin innahu yash'uru bimbisatin fi nafsihi wa bin syirahin fi sadrihi wa bin fitahin fi afaqihi wa tanhadu bihi himmatuhu wa tan'akisu asaru dhalika an-nashati ala jismihi wa ala a'malihi. Idza takaddara fa khilafu dhalika hasilun 'adatan. Tentu ketika seseorang dia keadaan senang, bahagia, tentu akan tampak dalam raut wajahnya keceriaan, kemudian dadanya terasa lapang, dia merasa tenang, merasa damai, dan dia merasa semangat. Ada namanya optimis untuk melakukan sesuatu. Dan itu tampak di dalam perilakunya. Ketika dia sebelumnya sedih, ketika dia sebelumnya cemberut misalnya, dia merasa malas, merasa suka emosi. Tetapi ketika dia sudah ceria, dia sudah bahagia, tampak wajah yang tadinya cemberut menjadi ceria, menjadi gembira. Begitu juga ketika seseorang itu dia tidak ceria, tidak senang dengan apa yang dia lakukan, akan tampak di dalam raut mukanya, tampak di dalam perilakunya. Maka kita sendiri bisa merasakan perbedaan ketika diri kita senang ataupun ketika diri kita sedang kurang senang. Ya. Wa min ahammil umuril lati taj'alul akharina masrurin wasu'ada an yajidu man yatahaddatsu ma'ahum fil umuril lati yuhibbunaha wa tasurruhum wa taladzulahum. Di antara perkara
perkara penting untuk membahagiakan orang lain. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Di antaranya adalah orang itu suka didengarkan. Orang itu suka didengarkan. Orang itu suka diajak ngobrol, diajak berbicara dengan tema yang mereka sukai. Maka ketika kita ngobrol, berbicara dengan pedagang, ya maka usahakan pembicaraan kita seputar perdagangan. Ketika kita di Jaringannya Ustadz kayaknya bermasalah ya ini. Hujan kali. Kemarin Sabtu Afifah kok nggak ngaji, kenapa? Sehat toh? fal matlubu minal mar'i likai yusarru bihin nasu an yuhaddithahum fil masyru'i awil ma'zuni bihi mimma yasurruhum wa yaladzu bihim wa laysa fi ayyi hadis. Maka seseorang itu hendaknya dia menyenangkan hati orang lain dengan pembicaraan yang itu menyenangkan. Tetapi kita perlu memahami bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan syariat agama. Tidak boleh kita menyenangkan hati orang lain dengan perkataan yang itu bertentangan dengan syariat agama. Wa bi'ibaratin ukhra laisal matlubu minal mar'i alladhi surra bihi an-nasu an yuhmila amral qiyamil hasana wal mabadi'is salimah fayatakallama fima yatibu lahum wa yurdiya syahawatihim wa gharaizahum hatta law kana dhalika mukhalifan lil haqqi. Bagaimana? Apakah suaranya putus-putus? Bagai Jelas Ustadz di saya? di moderator jelas? Jelas Ustadz. Jelas Ustaz. Baik. Wa bi'ibaratin ukhra fayatakallama fima yatibu lahum wa yurdiya syahawatihim wa gharaizahum hatta law kana dzalika mukhalifan lil haqqi. Dan saya ingatkan diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian untuk kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Maka seseorang itu kita dianjurkan untuk menyenangkan hati orang lain. Tetapi tidak boleh dengan cara yang dilarang oleh agama. Kita dianjurkan untuk membuat orang lain senang, menyenangkan hati orang lain. Tetapi caranya harus sesuai dengan syariat agama. Tidak boleh kita melalaikan
tuntunan-tuntunan syariat agama. Kita sudah mengetahui di dalam syariat agama yang namanya berbohong itu tidak boleh. Baik dengan serius ataupun ketika bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala fi hazlin. Tidak boleh seseorang itu berbohong, baik dalam keadaan serius maupun keadaan bercanda. Maka walaupun kita bercanda, guyon, nggak boleh kita berbohong dengan tujuan untuk membuat orang lain ketawa. Tidak boleh kita berbohong dengan tujuan membuat orang lain senyum, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain tertawa. Jadi membuat orang lain bahagia ini dianjurkan, tetapi caranya harus sesuai dengan syariat agama. Tidak boleh dengan cara berbohong atau cara yang dilarang oleh agama. Wa min huna fattahaddusu fima yasurru syakhs al-akhar wa yaladzu lahu min al-umuril latifatil hasanah allati tusa'idu 'ala ad-dukhuli ila qalbihi amrun mufidun wa nafi'un jiddan. Maka penting bagi kita bagaimana kita belajar menata ucapan kita, menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, perkataan kita, supaya perkataan kita ini tidak menyakiti hati orang lain. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain dengan sopan santun, lemah lembut, tidak menyakiti hatinya. Karena seseorang itu bisa merasa bahagia, bisa kagum dengan orang lain hanya dengan ucapan saja. Karena ucapannya yang lembut, ucapannya yang sopan, perkataannya yang menyenangkan, ini bisa menarik hati orang lain. Bisa menyenangkan hati orang lain. Wahakadha فإذا جمع المجلس المرأة مع شخص أو جماعة وكانوا يتحدثون في موضوع خير يميلون إليه ويرغبون فيه فلا يزدر بهم ذلك الميل والرغبة بل ليشجعهم على ذلك. Ketika kita berkumpul bersama orang lain, baik itu 2 orang ataupun bersama orang banyak, dan mereka itu, orang banyak itu, mereka sedang membicarakan di dalam tema yang itu baik, kemaslahatan. Nah, misalnya sedang berkumpul membicarakan kemaslahatan masjid ataupun kemaslahatan pesantren ataupun kemaslahatan majelis ta'lim, kemaslahatan umat. Maka janganlah melemahkan semangat mereka, tetapi justru kita harus menyemangati mereka. Sebagian orang ketika melihat ada orang sedang membahas tentang agama, membahas tentang akhirat, membahas tentang ilmu, membahas tentang kemaslahatan umat, sebagian orang justru bukannya mensupport, justru malah melemahkannya. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Wa in istata'a an yusharikahum fala ba'sa bidzalika. Syurita an yakuna al-haditsu
fil hududil masyru'ah wa sayajidu annahum yusarruna bihi wa yuhibbunahu wa yanjadibuna ilaihi. Bagi hadirin sekalian, nanti di akhir sesi ada tanya jawab, tetapi tanya jawabnya nanti khusus tentang materi yang kita pelajari sekarang ini. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas, ada perkataan yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Bisa ditulis di kolom komentar kalau ada sekiranya penjelasan yang perlu diulangi atau penjelasan yang kurang jelas. Maka ketika kita menemukan orang-orang berkumpul, jika perkumpulannya itu membahas sesuatu yang baik tentang kebaikan, misalnya membahas tentang masjid atau madrasah, pesantren atau majelis ta'lim atau ilmu agama, peringatan hari besar Islam dan semisalnya, maka kita mendukungnya, kita mensupport perkumpulan tersebut. Sebaliknya, jika perkumpulan itu adalah perkumpulan yang bertentangan dengan syariat agama, maka kita menghindarinya, menjauhinya. Meskipun kita dianggap sok suci ataupun dianggap ya tidak mau bergaul atau sebagainya, maka kita harus memilih apakah perkumpulan ini sesuai dengan syariat agama atau tidak. Falikay yusarran nasu bil mar'i wa yusbiha mahbuban bainahum liyakun hakiman fi an yudkhila surura ila qulubihim wa an yatahaddatsa fi ma yasurruhum wa yaludzu lahum wa yatibu wa an yujammila tab'ahu wa muamalatahu bi syai'in min ad-da'abati wal mutayabah. Maka supaya seseorang itu disukai oleh orang lain, disenangi oleh orang lain, maka dia harus bijaksana. Membicarakan sesuatu yang membuat orang lain senang. Jangan kita suka mengomentari orang lain yang itu membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak senang. Misalnya mengomentari rumahnya, mengomentari kehidupannya, mengomentari pekerjaannya, maka kita jangan terlalu mengomentari kehidupan orang lain yang itu membuat dia tidak senang. Tetapi ketika kita dengan orang lain, kita membicarakan sesuatu yang itu tidak menyinggung hatinya, tidak menyinggung kehidupan privasinya, pribadinya. Tetapi terkadang ketika kita bergaul dengan orang lain, kita juga perlu namanya da'abah wal mutayabah. Da'abah itu artinya apa ya? Seperti yakni bercanda. Da'abah wal mutayabah. Jadi kita jangan selalu serius ya, dari awal sampai akhir selalu serius, dari awal sampai akhir ya tidak pernah senyum ya. Maka kita juga terkadang perlu senyum, terkadang perlu tertawa ya, untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan
dari awal selalu ya senantiasa serius, selalu membahas hal-hal yang serius, tetapi kita juga perlu terkadang membahas hal-hal yang itu kelihatannya remeh tetapi bisa menyenangkan hati orang lain. Mislu dzalika ma ruwiya anna ba'da as-sahabati ja'u yatlubuna minar rasuli alaihi salatu wassalam ma yarkabunahu minad dawabi. Qalu lahu ihmilna ya Rasulullah. Ma'nahu a'tina markuban minad dawab. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda? Ya, Rasulullah pernah bercanda. Tetapi candaan Rasulullah itu sesuai dengan syariat agama, tidak melenceng dari syariat agama. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi meminta kendaraan, meminta tunggangan, meminta hewan tunggangan. As-sahabat, siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Sahabat adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Mereka adalah orang yang pernah bertemu Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Ini adalah kriteria seseorang itu disebut sebagai sahabat Nabi. Yang pertama, pernah bertemu Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Maka ya, contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat lainnya. Maka Abu Lahab tidak termasuk sahabat Nabi karena dia tidak beriman kepada Nabi. Abu Jahal tidak termasuk sahabat Nabi meskipun dia bertemu Nabi, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi, maka tidak disebut sahabat. Imam Syafi'i beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, tetapi tidak disebut sahabat karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Nabi. Maka seorang sahabat itu harus memenuhi 3 kriteria. Bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman. Sebagian sahabat datang kepada Nabi. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami hewan tunggangan." Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ingin membuat para sahabat bercanda. Rasulullah ingin bercanda dengan para sahabat. Faqala lahum ahmilukum ala waladin naqah. Faqalu ya Rasulullah, madza yughni waladun naqah? Ay madza yanfa'una? Hal yaqdi hajatina? Qal wa hal talidul ibila illa an-nuq? Ma'nahu al-ba'irul kabiru wal ba'irus saghiru kullun waladun naqah. Ketika sahabat datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami hewan tunggangan." Rasulullah
bersabda, menjawab, kalian saya naikkan ke anak unta. Para sahabat heran, wahai Rasulullah, gimana kami naik anak unta? Kasihan anak untanya, nggak muat, nggak bisa ngangkat kami. Wahai Rasulullah, gimana anak unta bisa ngangkat kami? Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah bukankah setiap unta itu dilahirkan oleh ibunya? Bukankah setiap unta itu dilahirkan oleh ibunya? Artinya apa? Unta yang besar maupun unta yang kecil itu semuanya sama. Dulunya itu dilahirkan oleh induknya. Jadi semua unta, baik yang kecil, remaja, dewasa, bahkan unta yang tua, semuanya itu adalah anak dari induknya, anak dari emaknya. Ya. Ini termasuk candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasulu Sallallahu Alaihi Wasallam ma kadzab. Rasulullah bercanda, tetapi beliau tidak berdusta, tidak berbohong. Mislu hadzal mazhi alladhi ma fihi kadzibun wala fihi idza'un limuslimin yajuzu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka candaan yang seperti ini, candaan yang itu tidak ada bohong. Candaan yang itu yang pertama tidak ada bohong, tidak mengandung unsur kebohongan, tidak mengandung unsur dusta. Yang kedua, tidak menyakiti hati seorang muslim. Maka candaan seperti ini itu boleh. Boleh bagi seorang nabi dan juga boleh bagi selain nabi. Adapun candaan yang itu mengandung kebohongan, mengandung menyakiti hati seorang muslim, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga tidak boleh bagi umatnya. Jadi jangan salah kaprah. Sebagian orang salah kaprah. Oh, kalau bohong itu nggak apa-apa, kalau untuk bercanda enggak. Sebagian orang mengatakan kalau bercanda itu boleh berbohong. Berbohong itu boleh kalau sedang bercanda. Ini tidak benar. Yang benar, berbohong itu tidak boleh, baik itu serius, beneran, ataupun bercanda. Faqala ba'du ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka latuda'ibuna. Ketika Nabi mengatakan demikian, kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau tuda'ibuna. Engkau tuda'ibuna itu hanya bercanda. Engkau bercanda wahai Nabi. Lima wajadu minhu minal mazhil latif alladhi ma fihi dararun wala kadhibun imbasatu lidzalik. Qalu innaka latuda'ibuna. Qala na'am wala aqulu illa haqqan. Ketika sahabat mereka mendengar Nabi mengatakan seperti itu, mereka datang, wahai Nabi, kami mohon hewan tunggangan untuk kami naiki. Jadi ketika Nabi bersabda, kalian naik anak unta saja. Ya, kalian naik anak unta saja. Mereka bingung, loh, gimana kok naik anak unta? Kemudian Nabi bersabda, bukankah setiap unta itu dilahirkan oleh induknya? Jadi unta walaupun itu besar, ya dia tetap anak induknya, anak emaknya. Sehingga para sahabat senang, ya, tertawa, tersenyum dengan
candaan Nabi tersebut. Dan mereka berkata, sesungguhnya engkau bercanda wahai Nabi. Nabi bersabda, "Na'am wala aqulu illa haqqa." Benar, saya bercanda, tetapi aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Apa yang Nabi katakan itu benar. Kalau yang namanya unta, semua unta itu adalah anak dari induknya. Sebesar apapun unta, dia tetaplah anak induknya. Makanya terkadang kita melihat ada seorang ibu, dia sudah memiliki anak. Ada seorang ibu, dia sudah memiliki anak. Anaknya sudah besar-besar. Dia, ya, ibu tersebut begitu sayang kepada anak-anaknya, begitu melindungi anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya, mengasuh anaknya dengan baik, dengan penuh sayang, kasih sayang. Tetapi ketika seorang ibu tersebut pulang ke rumah ibunya, ya, atau nenek dari anak ibu tersebut, ya, ketika seorang ibu kembali pulang ke rumah ibunya, ke rumah nenek dari anaknya, seorang ibu ini ketika kembali ke ibunya, dia kembali menjadi seorang anak. Dia tetaplah seorang anak. Makanya kalau kita lihat kadang ada seorang ibu kelihatannya sudah dewasa, sudah, ya, merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah tidak butuh kasih sayang, tetapi ketika kembali kepada ibunya sendiri, ibu kandungnya, dia berubah. Beliau berubah seolah-olah kembali seperti anak kecil lagi. Seorang ibu, betapapun dewasanya beliau, ketika kembali kepada ibu kandungnya tetaplah seorang anak kecil di mata ibu kandungnya. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'ul Hasana wal Husaina ahyanan ala hudni wa ahyanan yahmiluhuma wa kana yula'ibu auladahu liidkhalis sururi ila qulubihim. Dikisahkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menggendong, pernah memangku cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Nabi pernah memangku cucu beliau, ada dua, ya, cucu beliau yang dari Sayyidah Fatimah ada dua, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Dua cucu ini beliau pangku di pangkuan beliau. Dan terkadang beliau menggendong keduanya. Keduanya digendong, diangkat oleh beliau. Ya, ini menunjukkan apa? Padahal kita tahu baginda Rasulullah, baginda Nabi itu beliau sangat sibuk dengan dakwah. Beliau sangat sibuk dengan ibadah. Beliau sangat sibuk dengan mengajarkan umat, berdakwah kepada umat, mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang. Beliau sibuk dengan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan lain-lain. Tetapi beliau, meskipun beliau sibuk dengan ibadah, sibuk dengan dakwah, beliau tetap meluangkan waktu beliau untuk keluarganya. Beliau tetap, ya, meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, manusia paling mulia, makhluk paling mulia, beliau layaknya seorang kakek
beliau memangku cucunya. Beliau adalah seorang kakek yang begitu sayang kepada cucunya. Sayyidina Hasan dan Husain dipangku oleh Nabi. Sayyidina Hasan dan Husain digendong oleh Nabi. Jadi bermain dengan cucu, bercanda dengan anak atau bercanda dengan cucu, ini bukanlah sesuatu aib, bukanlah sesuatu hal yang dilarang dalam agama, tidak. Agama justru menganjurkan pemeluknya untuk kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada istri, kasih sayang kepada cucu, kasih sayang kepada keluarga. Sesibuk apapun kita, baik itu kita sibuk dengan dakwah ataupun sibuk dengan kerja, sibuk apapun kita, luangkan waktu untuk keluarga. Atau di zaman sekarang ya orang menyebutnya family time, ya, waktu untuk keluarga. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk istri tercinta, luangkan waktu untuk anak tercinta, luangkan waktu untuk orang tua tercinta, luangkan waktu untuk cucu tercinta. Kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan ibadah. Meskipun begitu, beliau tetap memangku cucunya, menggendong cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Dan Nabi, beliau juga bercanda, bermain dengan cucunya. Bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi ba'di syawari' al-Madinah, ra'a Zahir bin Hizam iqtaraba min waraihi wahtadanahu min khalfihi min ghairi an yara. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man yashtari hadzal 'abd hadza lahu ta'wil ay suratuhu suratu 'abdin. Falamma intabalahu Zahirun qala fama farihtu bi syai'in aktsara min altisaqin min altisaqi jasadi bi jasadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah yang lain, kalau tadi itu cerita kedekatan Rasulullah dengan cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Sekarang cerita kedekatan Nabi dengan sahabat beliau. Dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah berjalan di jalanan kota Madinah. Ketika beliau sedang jalan di kota Madinah, beliau melihat Zahir bin Hizam. Ketika beliau melihat Zahir bin Hizam, Nabi mendekati Zahir, mendekatinya. Kemudian ketika sudah dekat, Nabi langsung memeluknya dari belakang. Zahir dipeluk dari belakang, tanpa Zahir itu melihat Nabi. Kemudian Nabi bersabda, ayo siapa yang mau beli orang ini? Ayo siapa yang mau beli hamba ini? Maksud dari perkataan sabda Nabi, ya, ini ada takwilnya. Takwilnya adalah bahwa Zahir ini seperti seolah-olah seperti seorang hamba, tapi bukan budak
beneran, tapi surahnya itu keadaannya seolah-olah seperti keadaan seorang hamba, seorang budak. Kemudian Zahir ketika sadar, ketika tahu bahwa yang memeluknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zahir berkata, sungguh aku tidak merasakan kebahagiaan yang melebihi kebahagiaanku dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku tidak pernah merasakan kebahagiaan melebihi badanku menempel dengan badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya Zahir. Beliau, ya, Zahir dipeluk oleh Nabi, dipeluk oleh Rasul, dipeluk oleh makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling utama. Inilah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memandang rendah orang lain. Beliau tidak memandang orang lain itu rendah. Sebagian orang menganggap, sebagian orang tidak mau duduk bersebelahan dengan orang lain karena menganggap orang lain itu apa? Beda level. Sebagian orang tidak mau duduk berdampingan, bersebelahan dengan orang lain karena menganggap orang lain itu berada di bawah levelnya, menganggap tidak level, menganggap level dia sudah di atasnya sehingga tidak mau berdampingan dengannya. Inilah sebagian orang di zaman sekarang seperti itu. Menganggap orang lain itu lebih rendah dari dia. Menganggap orang lain itu tidak layak berdampingan, berjejeran dengan dia. Sedangkan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia yang derajatnya paling tinggi, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, beliau tidak malu, tidak gengsi untuk memeluk sahabatnya dengan tujuan menyenangkan hatinya, dengan tujuan membahagiakannya. Inilah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani. Jangan menganggap rendah orang lain. Waqad warada anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'a sahabiyatan ismuha Ummu Khalidin talbasu thawban jamilan faqala Umma Khalidin sanah sanah ay hasan hasan. Dan diriwayatkan di dalam hadis yang lain bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat salah seorang sahabat perempuan namanya Ummu Khalid. Ummu Khalid ini dia memakai baju yang bagus, baju yang cantik. Kemudian Nabi bersabda, Ummu Khalid sanah sanah. Ummu Khalid kelihatan bagus, kelihatan cantik. Artinya apa? Artinya ya kita latih diri kita untuk mengapresiasi orang lain. Mengapresiasi orang lain, menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain itu mudah. Ya. Menyenangkan hati orang lain itu mudah, menyakiti hati orang lain itu juga mudah.
satu perkataan, satu ucapan yang keluar dari mulut kita itu bisa menyenangkan hati orang lain dan juga bisa menyakiti hati orang lain. Orang lain itu suka disanjung, suka dipuji. Ya, kalau orang pakai baju baru, ya kita puji. Masya Allah, bagus bajunya. Masya Allah, bajunya cantik. Ada orang ya, naik mobil, ya, beli mobil baru, ya kita puji. Alhamdulillah, bagus mobilnya. Ya, kita senang. Jangan jadi orang yang iri, dengki, ya, tidak senang orang lain pakai baju baru, tidak senang orang lain pakai mobil baru, tidak senang orang lain pakai motor baru. Kita hilangkan penyakit hati dari hati kita. Iri, dengki, hasud itu kita hilangkan. Kalau ada orang lain pakai barang yang baru, ya kita puji. Bagus bajunya, motornya bagus, ya, mobilnya bagus, ya kita senang. Alhamdulillah, alhamdulillah, saudara muslim saya mendapat nikmat. Alhamdulillah, ya kita merasa senang. Kita merasa senang orang lain mendapatkan nikmat. Jangan justru sebaliknya. Orang lain mendapat nikmat, kita justru malah sesak nafas, dada sesak. Jangan. Kita belajar hilangkan penyakit dari hati kita, penyakit iri, dengki, hasud, dan lain-lain. Fa inna idkhalas sururi ila qulubin nasi minal umuri allati taksibu wuddahum wa hubbahum. Famin tab'ihim annahum yarghabuna fi man yudkhilus surura ila nufusihim wa yuhibbunahu. Menyenangkan hati orang lain ini bisa menarik hati mereka. Dan ya tabiatnya manusia itu mereka senang dengan orang yang menyenangkan hati orang lain. Kalau ucapan kita itu pedas, kalau ucapan kita itu suka menyakiti hati orang lain, kalau ucapan kita itu suka mengomentari kehidupan pribadinya, ya orang akan merasa risih dengan kita. Orang akan menjauh dari kita. Ya maka kita harus menjaga lisan kita. Jangan ya omongannya jangan pedas, omongannya jangan suka ceplas-ceplos, yang mana itu bisa menyakiti hati orang lain. Sebelum kita berbicara, difikirkan dulu. Ini kira-kira menyakiti hati tidak? Ini kira-kira menyinggung perasaan atau tidak? Karena yang namanya hati itu sangat lembut. Wa idhafatan ila hadza fa innal muda'abata wal mutayabata wal mufakahata tu'inu ala hadza idza kanat fi mahallihal munasib. Fahunaka minal ahwali ma yuhtaju ila mutlaqil jiddiyah wa minha ma yusmahu bi syai'in minal muda'abah. Yang namanya bercanda, yang namanya gejlokan ya, bercanda, guyon, gejlokan, humor, yang namanya humor itu bisa membantu jika berada pada tempatnya yang tepat. Jika sesuai tempatnya, sesuai dengan waktunya, ya, sesuai dengan sikonnya, situasi dan kondisinya. Itu terkadang
bercanda, humor itu tepat, dibutuhkan. Jadi ada keadaan, ada kondisi di mana di situ harus serius, harus benar-benar serius. Dan ada juga kondisi di mana itu boleh ya sedikit-sedikit bercanda, ada sedikit bercanda, ada sedikit humor, guyon dan sebagainya. Ya, misalnya kita takziah, ada tetangga meninggal. Kemudian kita takziah ke rumah tetangga tersebut. Maka di dalam suasana duka tentu tidak pas kalau kita bercanda, guyon, humor ketika dalam keadaan duka, orang-orang sedang bersedih atas meninggalnya orang tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini tentu tidak pas untuk guyon ataupun bercanda. Tetapi kalau misalnya sedang rapat, di tengah-tengah rapat itu terkadang diperlukan ya selingan bercanda ataupun guyon. Maka kita harus bijak kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda. Sebagian orang tidak tahu tempatnya bercanda, sehingga ketika dia ingin bercanda justru menyakiti hati orang lain. Wal muda'abatu wal mutayabatu tadkhulani ala qulubin nasis surur wa tuzilani ma asabahuma min malalin wa dajarin. Bercanda dan humor itu bisa menyenangkan hati orang lain dan bisa menghilangkan kebosanan dia, menghilangkan rasa bosan dan juga jenuh. Yang namanya orang ya, yang namanya orang setiap dari masing-masing kita pasti punya problem masing-masing. Semua orang punya problem masing-masing, punya masalah masing-masing. Maka untuk menghadapi masalah tersebut ya kita perlu sesekali bercanda, perlu sesekali guyon, humor untuk ya sejenak melupakan masalah kita. Jangan kita terus-terusan selalu dan selalu memikirkan masalah. Karena yang namanya di dunia ini itu tempatnya ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia itu tempatnya ujian. Dari kita kecil sampai nanti meninggal itu ujian. Ya, ad-dunya la tasfu li ahadin. Ad-dunya la tasfu li ahadin. Dunia itu tidak mulus bagi siapapun. Tidak ada seorang pun yang hidupnya mulus di dunia ini. Meskipun dia anaknya orang kaya, tetap ada ujiannya. Tidak ada orang yang hidupnya mulus di dunia ini. Tidak semua keinginan kita di dunia itu pasti terwujud. Pasti keinginan-keinginan kita itu ada yang terwujud dan juga ada yang tidak terwujud. Inilah di dunia seperti itu. Ada keinginan kita yang terwujud dan ada keinginan kita yang tidak terwujud. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ketika ada keinginan kita yang tidak terwujud, itu mengingatkan kita akan adanya takdir. Ketika ada keinginan kita yang tidak terwujud, itu mengingatkan kita akan adanya takdir. Bahwa segala sesuatu di dunia ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keinginan, punya impian, punya cita-cita. Ketika keinginan itu tidak terwujud, ya maka kita ingat, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pada azal pasti terjadi. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi.
Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Apa yang Allah tidak takdirkan pasti tidak akan terjadi. Maka kita berikhtiar, kita berusaha, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya impian, kita berusaha, berikhtiar untuk mewujudkannya. Tetapi jangan lupa, kita harus ingat dalam hati kita, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Keinginan saya ini bisa jadi terwujud dan bisa jadi tidak terwujud. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Jika ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Baik, moderator mungkin kita tutup ya. Kalau Ya, tidak ada baik. yang bertanya. Baik, sebelum kita tutup, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian untuk kita senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap aktivitas kita. Karena niat yang ikhlas itu sangat penting. La khalasa illa bil ikhlas. Seseorang itu tidak bisa selamat kecuali dengan ikhlas. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus ikhlas lillahi ta'ala dan senantiasa istiqomah. Kita mengaji, belajar ilmu agama, yang berat itu adalah istiqomah. Yang berat itu istiqomah. Senantiasa, continue, senantiasa melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, itu yang berat. Istiqomah itu yang berat. Dan nasihat dari guru kita, guru mulia Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau berkata, talabul mazidi min ilmi dini alamatul falahi lisyakhsi. Ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu tanda keberuntungan baginya. Ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu tanda keberuntungan baginya. Keberuntungan seseorang itu bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya kendaraan, bukan bertambahnya rumah. Keberuntungan seseorang dengan bertambahnya ilmu agama. Dan kita mengaji secara online, ya, ini adalah bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi adalah mengaji secara langsung, offline. Ya. Maka kalau di tempat hadirin ada ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah yang thiqah, ustadz-ustadz syahamah yang memberi kajian offline, maka usahakan untuk hadir. Karena yang asas, yang pokok itu adalah kajian secara offline. Adapun secara online ini adalah untuk memfasilitasi bagi hadirin yang belum bisa menghadiri kajian secara
offline. Maka pesan saya, jangan merasa cukup dengan hadir di kajian online. Tetap usahakan untuk tetap hadir di majelis ilmu agama secara offline, secara langsung, tatap muka. Karena itu yang lebih utama. Ini cukup itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Terima kasih kepada segenap admin Kalam Aswaja